Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tahsin Metode Aska. Mudah-mudahan dengan program ini bisa membantu kita semuanya dalam mempelajari Al-Quran. Baik pemirsa, mari kita awali belajar kita pada hari ini bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa sekalian, di episode yang lalu kita sudah belajar harokat atau tanda baca ya. Kita masuk di 4 harokat ya. Ada fathah, ada kasroh, ada dhamma, ada sukun. Dan juga kita di episode yang lalu sudah belajar sampai huruf H ya. Berarti A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha. Udah 6 huruf. Maka sekarang kita akan lanjutkan bagaimana bunyi huruf-huruf yang sudah kita pelajari. Tentu dengan memperhatikan makhraj dan sifatnya yang sempurna dan lengkap, kita langsung praktekkan dibunyikan berdasarkan 4 harokat yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya baik pemirsa, sekarang kita akan coba masuk di sini ya. Habis huruf H, huruf apa pemirsa? Huruf Kho ya. Nah ini karena saya ambil spidol merah, berarti ini menandakan ini huruf tebal nih ya. Maka dia huruf Al-Kho ya. Al-Kho, Al-Khou. Ustadz, kok Al-Khou Ustadz? Ini merupakan bunyi asli huruf sebelum dimasukkannya harokat ya. Dia Al-Kho, kayak kemarin kan alif, al-ba, at-ta, at-tha, al-jim, al-ha, itu bunyi aslinya itu ya. Maka kalau kho dia bunyi aslinya ada Al-Kho atau kho ya, sama saja. Kalau dia dikasih fathah maka jadi dia bunyinya Kho ya. Kalau dia dikasih kasroh maka bunyinya Khi. Kalau dia dikasih dhamma maka bunyinya menjadi Hu. Dan kalau dia diberikan sukun maka dia menjadi bunyinya Khok ya. Masya Allah. Khok ya. Kita akan coba praktekkan. Ingat makhrajnya pemirsa, Kho. Di mana Kho? Di tenggorokan atas. Jangan salah ya. Bawah itu aha, hamzah sama ha. Aha. Tengah ha'a. Kemarin tuh ha ya, tenggorokan tengah. Maka sekarang Kho di tenggorokan atas bersama huruf Gho. Ya, maka pastikan ketika melafalkan huruf Kho ini tempatnya di tenggorokan atas. Sifatnya Ustadz, sifatnya Kho ada 2. Pertama dia ingat nih, kalau dia dikasih ini, maka bunyinya dia bukan A, bukan Kha, tapi dia Kho. Ya, bunyi Kho, maka dia huruf tebal. Dan yang kedua, napasnya berhembus ketika melafalkan huruf Kho. Kho, Kho ya, seperti itu, tenggorokan atas, Kho. Lalu, harokat kasroh, I ya, maka bunyi menjadi Khi. Khi, Khi ya. Khi seperti itu ya. Dia maka jadi I karena dimasukkan harokat kasrah. Dan yang ketiga dikasih harokat dhammah ya. Maka bunyinya menjadi Khu. Khu. Khu ya. Khu. Maka dia menjadi bunyi Khu karena diberikan dhammah. Dan terakhir ya, maka dia disukunkan. Tentu kalau Kho ini disukunkan atau huruf lain disukunkan, kita harus dikaitkan dengan huruf sebelum huruf Kho disukunkan. Maka kita masukkan huruf Kho aja lagi ya di sini. Maka bunyinya menjadi bunyi Kho. Kho. Kho ya. Kita bunyikan. Kho, khi, khu, kho. Kho, khi, khu, kho. Kho, khi, khu, kho. Kho, khi, khu, kho. Ya. Kita ulangi. Kho, khi, khu, kho. Kho, khi, khu, kho. Kho, khi, khu, kho.
Kho, khi, khu, kho. Ustadz, tenggorokannya gatel Ustadz. Ya, emang begitu kalau masih belajar ya. Belum terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa enak insya Allah ya. Itu pemirsa, huruf kho. Dipatahkan dia kho, kasrah khi, dhamma khu, dan kalau disukunkan menjadi kho. Ya, itu huruf kho. Selanjutnya, huruf dal ya. Huruf dal. Maka dia kalau di bunyi aslinya ad-dal ya. Ad-dal. Kalau dia diberikan fathah, maka dia menjadi da. Kalau dia dikasih kasrah bunyinya jadi di. Kalau dia dikasih dhamma, maka dia menjadi bunyi du. Dan kalau dia disukunkan, maka dia bunyinya adalah dad ya. Ada bunyi asli huruf sebelum masuk harokat. Kalau dia masuk maka da, di, du, dad. Da, di, du, dad. Ya, kita bunyikan. Sebelum bunyikan jangan lupa di mana makhrajnya. Kelompok berapa dal? Masih ingat pemirsa? Kelompok keempat. Di mana kelompok keempat? Ujung lidah, gusi, gigi, seri atas. Ya, da, da. Pastikan tepat. Sifatnya jangan lupa. 1, napasnya ditahan. 2, tipis. Dan ketiga, memantul. Kita coba. Dadi du dad. Dadi du dad. Dadi du dad. Dadi du dad. Ya, yang pasti harus masuk di dalamnya semua sifat yang sudah kita pelajari. Walaupun secara teori kita hanya belajar 3 sifat. Ya. Nanti kalau kita belajar lebih lengkap secara ilmiah, ada 6 sifat insya Allah. Cuma nggak apa-apa, fokuskan di teorinya 3. Tapi pada aplikasi dad, da, di, du, insya Allah sudah mencakup semua sifat yang ada di huruf dal insya Allah. Baik pemirsa, kita break dulu setelah ini ya. Kita akan lihat yang akan lewat. Setelah itu kita akan masuk ke segmen kedua, melanjutkan bunyi huruf dal dan huruf-huruf setelahnya. Maka jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita lanjut lagi di segmen kedua ya. Tadi segmen pertama kita sampai huruf dal ya. Jangan lupa pastikan pemirsa mempraktekkan makhraj dan sifatnya. Jangan lupa tuh. Ya, baik, kita ulang lagi. Dadi du dad. Dadi du dad. Dadi du dad. Dadi du dad ya, seperti itu. Itu huruf dal. Selanjutnya huruf zal. Az-zal. Ya. Az-zal. Maka dia kalau dimasukkan fathah jadi bunyi za. Kalau dia kasrah maka jadi bunyi zi. Kalau dia dhamma bunyi zu. Maka kalau dia sukun jadi bunyi zaz. Zaz. Ya. Zaz. Ya. Seperti itu. Zal bunyinya za, zi, zu, zaz. Za, zi, zu, zaz. Ya. Huruf za-nya. Sebelum memastikan bunyi tepat, jangan lupa pemirsa. Pokoknya saya nggak bakal bosan-bosan mengingatkan kita semuanya. Ya. Sebelum huruf dilafalkan, pastikan kita menguasai, ingat di mana makhraj dan sifatnya. Karena kalau kita udah bisa nih, gak kita gunakan, nanti hilang yang udah kita bisa kita pahami itu. Ustadz, saya bisa huruf zal Ustadz, tapi saya nggak mau pakai. Pasti hilang itu. Karena apa? Itu tidak kita latih secara konsisten. Maka ilmunya cuma sekedar teori tanpa bisa dipraktekkan secara tepat. Misal kalau kita lihat ya di sekitar kita misalnya banyak sekali ya anak sekolah ini yang ngerti secara teori. Kalau ditanya apa itu izhar, izhar adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf tenggorokan ya. Dia suruh baca izharnya bingung. Atau apa itu idgham biguna? Oh, tahu Ustaz, idgham biguna itu adalah apabila nun sukun tanwin bertemu huruf ya mim nun waw maka dibacanya masuk dengan dengung. Baca coba. Wah, bingung gitu ya. Makanya oleh karena itu, biar kita nggak bingung, maka orientasinya bukan hanya untuk teori saja, tapi juga adalah prakteknya. Maka kalau kita lihat bagaimana ya Al-Quran turun, itu yang dicontohkan oleh
Rasulullah kepada para sahabat itu adalah bagaimana cara bacanya. Bukan dulu fokus sama hukumnya, tapi cara bacanya. Kita tahu orang Arab ketika itu luar biasa, Allah kasih anugerah hafalan yang sangat kuat ya. Makanya secara mudah diterima oleh para sahabat dan bisa langsung dipraktekkan terus menerus. Dan jangan lupa talaki, bertemu guru, mencontohkan, membunyikan. Baca di hadapan guru, nanti akan dikoreksi oleh guru tersebut. Baik, kembali lagi ke za. Maka huruf za ini, jangan lupa makhrajnya, kelompok di askanya kelompok keberapa? Ketiga. Ya. Dalam metode aska, kita masukkan dia ke kelompok ketiga. Ujung lidah, ujung gigi seri atas. Za, zi, zu, zaz. Za, zi, zu, zaz. Za, zi, zu, zaz. Za, zi, zu, zaz. Ya, kelompok ketiga, ujung lidah, ujung gigi seri atas. Sifatnya dua, tipis, napas tertahan. Ingat, kalau kita melafalkan zaz, maka nggak boleh ada udara yang keluar. Dan sampai dibaca za, zi, zu, zaz. Jangan, ya salah itu. Sifatnya harus tepat, nggak boleh salah. Za, zi, zu, zaz. Za, zi, zu, zaz. Za, zi, zu, zaz. Za, zi, zu, zaz. Ya, seperti itu pemirsa. Ya, ujung lidah, ujung gigi seri atas. Baik, itu huruf zal. Selanjutnya huruf ar-ra. Ya. Ar-ra. Maka kalau huruf ra ini dikasih fathah, maka dia jadi bunyi ra. Dikasih kasrah dia jadi bunyi ri. Dikasih dhamma dia jadi bunyi ru. Lalu dia kalau sukun, ya, maka dia jadi bunyi ra. Ya. Huruf ra kita coba. Jangan lupa dulu sebelum ke sana. Makhrajnya di mana pemirsa? Ujung lidah, langit-langit belakang. Betul. Kelompok kelima ya. Ujung lidah, langit-langit belakang, kelompok kelima. Sifatnya jangan lupa juga pemirsa, ada dua. Tipis dan napas tertahan. Maka nggak boleh kalau ngomong ro, napasnya berhembus, tidak boleh. Atau kalau ngomong ro jadi tebal ya. Kita masih bedakan nanti, kita akan pelajari insyaallah di buku tajwid ya. Mana yang memang tebalnya itu karena hukum, mana yang tebalnya karena sifat asli. Nah di ro ini, sifat aslinya adalah tipis. Ya seperti itu. Ini kalau ngomongin sifat nih. Nanti kalau ngomongin tajwid akan berbeda lagi insyaallah. Mari kita hafalkan. Dan jangan lupa untuk huruf ro ini karena dia masuk ke nanti ke hukum, maka pelafalnya harus tepat. Ya. Satu, jangan lupa sifatnya. Napas tertahan, tipis. Sifat aslinya. Maka bunyikan ro, ri, ru, bar. Saya ulangi. Ro, ri, ru, ro. Ro, ri, ru, ro. Sekali lagi. Ro, fathah, ri, kasrah, ru, dhammah, ro. Dia sukun. Maka bunyi ro ini pun setiap beda tanda baca, maka beda pula sifatnya. Sifat aslinya dia ada tipis. Kalau dia ro maka dibaca tebal. Ri dia dibaca tipis. Ru tebal. Ro juga tebal. Ro, ri, ru, ro. Ro, ri, ru, ro. Ya seperti itu untuk huruf ro. Baik pemirsa sekalian. Setelah ro apa? Huruf apa? Huruf za. Berarti sebelum masuk ke za ini kita break dulu sejenak ya. Soalnya kita akan lanjut lagi nanti setelah break yang satu ini. Kita akan masuk ke segmen terakhir. Kita akan kupas tentang huruf za insyaallah. Baik pemirsa sekalian, jangan kemana-mana. Pantengin terus TV-mu, kita akan belajar sampai episode ini selesai. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa sekalian, ya, kita akhirnya tiba di segmen terakhir di episode ini. Tadi ro sudah kita pelajari ya. Maka sekarang kita akan masuk ke huruf setelahnya, huruf za. Nanti tenang pemirsa, setelah kita latih semua ya, maka kita akan masuk ke ayat Quran insyaallah. Jangan usah khawatir. Maka huruf ini, huruf yang selanjutnya adalah huruf za. Ya. Za ya. Za atau zaun sama saja. Kalau dia dikasih harakat fathah jangan lupa. Ya. Maka dia bunyi menjadi za.
dia dikasrohkan zi. Dia domah zu. Kalau dia sukun, maka dia menjadi bunyi zaz, ya. Kita baca za. Sebelum baca za harus dipastikan mahrotnya pas dulu, ya. Gimana mahrotnya sih? Kelompok kedua. Ujung lidah dekat gigi seri bawah. Ujung lidah dekat gigi seri bawah. Dekat pemirsa, jangan nempel ya. Dekat. Zazizubaz. Zazizuzaz. 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 Ya. Za. Zazizuzaz. Ya. Pastikan pas. Zaz. Sifatnya jangan lupa juga sifatnya. Satu, tipis. Kedua, napasnya di mana? Ditahan. Nggak boleh berhembus ya napasnya ya. Jangan sampai ngomong zaz. Jangan. Zazizuzaz. Zaz. Ya, seperti itu huruf za. Alhamdulillah. Baik. Za, fathah. Zi, kasroh. Zu, doma. Zaz, berarti dia sukun. Selanjutnya huruf sin. Boleh sinun atau boleh asinu, sama saja ya. Asinu. Kalau pakai as berarti dia ada alif lamnya. Kalau sinun berarti dia nggak pakai alif lam. Baik, huruf sin kita kasih fathah. Dia menjadi huruf sa. Kita kasih kasroh. Dia jadi bunyinya si. Kita kasih doma, maka dia menjadi su. Lalu kita kasih dia sukun, maka jadi sas. Ya, kita bunyikan. Sa, fathah, si, kasroh, su, doma, sas, sukun. Kita baca. Sa, si, su, sas. 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 Ya. Sa, si, su, sas. Ya, seperti itu. Bisa ya. Baik, itu huruf sin atau huruf asin atau sa, si, su, sas. Ya. Selanjutnya pemirsa, kita udah masuk ke huruf setelahnya. Habis sin apa? Shin. Ya. Ashinu. Ashinu ya, shin. Maka dengan itu dikasih fathah jadinya bunyi sya. Kasih kasroh, maka dia menjadi bunyi shi. Dikasih doma dia menjadi syu, lalu dikasih sukun. Ya, maka dia menjadi huruf syash, ya, syash, syashi shu syash, syashi shu syash, syashi shu syash, syashi shu syash, ya. Biar bisa melafalkannya dengan baik, pokoknya tidak lupa-lupa kami sampaikan, nggak bosan-bosan kami sampaikan, fokus juga dengan makhraj dan sifatnya. Huruf shin, syashi shushash. Di mana makhrajnya? Tengah lidah dengan langit. Jadi pemirsa, semua yang kita pelajari ini pondasinya adalah penguasaan makhraj dan sifat. Jadi kalau pemirsa mantengin metode Askar dari pertama sampai hari ini sampai selanjutnya, itu garansi insya Allah dengan izin Allah kalau kita dengan sungguh-sungguh bisa menguasai makhraj dan sifat. Ya. Dan nggak banyak metode baca Al-Quran yang berkonsentrasi membahas makhraj dan sifat secara teori. Bukan praktek, secara teori dan praktek ya. Kalau yang lain kan pada praktek saja. Agak riskan membahas teori, tapi tidak banyak ya metode yang membahas ini, termasuk salah satunya adalah metode Askar. Bisa membahas teori dan juga prakteknya secara komprehensif insya Allah. Baik, terakhir pemirsa, kita ulangi lagi. Sya, shi, shu, shash. Sya, shi, shu, shash, ya. Baik, alhamdulillah itu huruf sya.
Insyaallah di episode selanjutnya kita akan bahas lagi, kita akan lanjutkan lagi huruf setelah huruf sya. Huruf apa? Huruf so. Berarti episode ini Masya Allah kita udah belajar berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf kita sudah pelajari. Alhamdulillah. Yang penting pemirsa, ya jangan lupa dipraktekkan dalam bacaan sehari-hari. Ustaz saya belum bisa Ustaz. Ustaz saya tuh belum lancar Ustaz. Saya takut dibuka Al-Quran Ustaz. Takut dosa. Pemirsa sekalian, kalau kita masih belajar, kita nggak berdosa. Yang dosa bagaimana? Yang dosa kalau kita nggak mau belajar Al-Quran. Ya, itu yang dosa tuh. Atau udah bisa tapi nggak mau pakai ilmunya. Itu yang berdosa. Kalau masih belajar, jangan pernah takut untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Spell, mengeja huruf per huruf biar bisa mendapatkan bacaan yang tartila insya Allah. Pemirsa sekalian, tamat terasa ya, kita sudah berada di akhir episode. Setelah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat belajarnya karena durasi panjang menuntut ilmu dari mulai kita buayan sampai liang lahat. Maka selama hidup, yuk terus belajar. Semoga Allah kasih kita petunjuk dan kemudahan. Itu bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.